Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman pecinta sejarah. Bertemu lagi dengan saya Anissa Amisani di program audiobook. Kali ini kita akan melanjutkan buku 60 Sirah Sahabat Rasulullah SAW, dan kita masuk ke sahabat yang ke-41, yaitu Abu Jabir atau Abdullah bin Amr bin Haram, laki-laki yang dinaungi malaikat. Teman pecinta sejarah, selamat menyimak. Abu Jabir termasuk di antara 70 orang Ansor yang berjanji setia kepada Rasulullah dalam Bai'at Aqobah kedua. Ketika Rasulullah memilih beberapa orang dari mereka untuk menjadi para wakil, Abu Jabir terpilih mewakili kaumnya, yaitu Bani Salamah. Setelah kembali ke Madinah, ia baktikan diri, harta, dan keluarganya untuk kepentingan Islam. Setelah Nabi hijrah ke Madinah, ia mendapatkan kebahagiaan tersendiri karena bisa menemani Rasulullah siang dan malam. Di Perang Badar, ia turut menjadi pejuang dan bertempur layaknya satria di Perang Uhud. Sebelum pasukan Islam berangkat, ia melihat bahwa dirinya akan gugur dalam pertempuran ini. Ada perasaan kuat bahwa ia tidak akan kembali ke keluarganya. Sungguh, satu firasat yang sangat menyenangkan. Ia memanggil anaknya yang bernama Jabir dan berpesan, "Ayah sangat yakin akan gugur dalam pertempuran ini. Bahkan bisa jadi ayah menjadi syahid pertama dalam perang ini. Demi Allah, setelah Rasulullah, orang yang paling ayah sayangi adalah kamu. Ayah punya utang, karena itu lunasilah dan perlakukan saudara-saudaramu dengan baik." Besok paginya, pasukan Islam berangkat menuju medan perang untuk menghadapi orang-orang kafir Quraisy yang datang dalam pasukan besar untuk menyerang kota Madinah yang aman dan tentram. Pertempuran berlangsung sangat sengit. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, pasukan Islam berhasil memukul mundur pasukan kafir. Pasukan Islam menang dan semestinya menjadi kemenangan yang sempurna. Hanya saja, pasukan panah yang berada di atas bukit meninggalkan posisi mereka. Mereka terlalu senang dengan kemenangan yang begitu cepat dan tergiur oleh harta rampasan yang berada di bawah bukit. Padahal Rasulullah sudah berpesan kepada mereka untuk tidak meninggalkan posisi mereka apapun yang terjadi. Melihat pertahanan belakang pasukan Islam yang terbuka, pasukan kafir yang sudah kocar-kacir berhimpun kembali. Dengan tiba-tiba, mereka menyerang pasukan Islam dari arah belakang. Kemenangan pun berubah menjadi kekalahan. Dalam pertempuran yang amat dahsyat ini, Abdullah bertempur dengan gagah berani. Seakan ia ingin mengucapkan selamat tinggal, karena ia akan syahid dalam pertempuran ini. Perang pun usai. Kaum muslimin mengumpulkan para syuhada. Jabir yang mencari jasad ayahnya menemukannya di antara para syuhada yang lain. Tubuhnya telah dicincang oleh tentara kafir seperti yang dialami oleh para syuhada yang lain. Jabir dan beberapa keluarganya menangisi sang syahid, Abu Jabir. Ketika Rasulullah lewat dekat mereka, beliau bersabda, "Tangisilah, atau sebaiknya jangan kalian tangisi, karena malaikat menaunginya dengan sayap-sayapnya." Keimanan Abu Jabir kuat dan bersinar. Keinginannya untuk mati syahid di medan perang adalah cita-cita tertinggi. Di kemudian hari, Rasulullah mengabarkan suatu berita besar yang mengabarkan keinginannya untuk menggebu-gebu untuk syahid. Rasulullah bersabda kepada Jabir putranya, "Jabir, Allah tidak bicara kepada seorang pun kecuali dari balik tabir. Tetapi Allah telah berbicara dengan ayahmu secara langsung. Dia berfirman kepadanya, 'Hai hambaku, memohonlah, pasti aku kabulkan.' Ayahmu menjawab, 'Wahai Tuhan, aku memohon agar engkau mengembalikanku ke dunia, agar aku bisa mati syahid untuk yang kedua kalinya.' Allah berfirman, 'Firmanku sudah berlaku bahwa mereka yang mati tidak akan kembali lagi ke dunia.' Kemudian ayahmu berkata, 'Wahai Tuhanku, kalau begitu, beritahukan kepada mereka yang masih hidup bahwa nikmat yang engkau berikan kepada kami, para syuhada.
Maka Allah menurunkan firman-Nya, "Janganlah kalian mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Mereka bergembira atas karunia Allah yang diberikan kepada mereka, dan mereka meminta dikabarkan berita gembira kepada orang-orang yang masih tinggal di belakang, yang belum menyusul mereka, bahwa mereka tidak takut dan tidak bersedih." Quran Surat Ali Imran ayat 169 sampai 170. Usai perang Uhud, kaum muslimin mencari keluarga mereka yang syahid. Ketika keluarga Abu Jabir menemukan jenazah Abu Jabir, sang istri menaikkan jasadnya ke atas unta, beserta jasad saudaranya yang juga syahid di perang ini. Keduanya hendak dibawa ke Madinah untuk dimakamkan di sana. Sebagian kaum muslimin juga melakukan hal yang sama. Hanya saja juru bicara Rasulullah SAW berseru, "Kuburkan para syuhada di tempatnya gugur." Mereka tidak jadi membawa jasad keluarga mereka ke Madinah. Nabi SAW mengawasi pemakaman para sahabat yang telah syahid. Mereka telah memenuhi janji mereka kepada Allah dan mengorbankan nyawa mereka yang sangat berharga demi bakti mereka kepada Allah dan Rasul-Nya. Ketika tiba giliran pemakaman Abu Jabir, Rasulullah SAW bersabda, "Kuburkan Abdullah bin Amr," maksudnya adalah Abu Jabir, "dalam satu liang bersama Amr bin Jamuh. Mereka adalah dua sahabat yang saling menyayangi dan saling setia." Dan sekarang, di saat orang-orang sedang menyiapkan liang lahat untuk menguburkan dua syahid ini, marilah kita menengok kehidupan sang syahid yang kedua, yaitu Amr bin Jamuh.